Jadi sebetulnya credit scoringnya dilakukan oleh kelompok tersebut. Peran dari sebagai buddy atau line manager itu adalah untuk membimbing mereka bisa betul-betul bekerja, menjaga perasaan mereka. Karena menjaga perasaan ini penting, Bang. Karena mereka itu akan tinggal di Wisma loh. Kelihatan bahwa orang yang sudah mengikuti onboarding dengan orang yang partially ikut onboarding, partial ini berarti nggak ikut penuh dalam 3 minggu tadi, sama orang yang sama sekali nggak ikut onboarding, itu Berbeda. jauh sekali bedanya. Saya selalu menekankan buat teman-teman, as an HR, you also need to understand business. Harus tahu bisnis dulu. Kan? Berjumpa kembali di People Talk Vanaya Indonesia, dan hari ini kita kedatangan tamu Bapak Ibnu Agung Mulyanto, Human Capital Head dari BPTN Syariah. Hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana profesional HR di perbankan bekerja di dunia mikro, yang sangat kontras sekali, dan kita akan nanti membicarakan bagaimana itu challenges dan hal yang unik di lapangan dengan Bapak Ibnu. Selamat pagi Pak Ibnu. Pagi Pak Didi. Pagi-pagi dari rumah nih. Iya. Profesional HR kita hari ini ketemu dengan Pak Ibnu. Jadi kita pagi-pagi syuting podcast ini. Jadi terima kasih banyak waktunya Pak. Dan kita akan bincang-bincang mengenai hal yang Bapak sekarang tekuni gitu ya. Sesuatu yang unik saya rasa ya. Kita bicara gitu ya. Untuk pengawali boleh Pak, kita kenalan dulu. Boleh. UGM tahun berapa sih Bapak? Saya angkatannya 92. 92, oke. Ya, saya lulus awal 97 saya lulus gitu. Jadi saya itu jurusannya manajemen sebenarnya. Ini bukan psikologi gitu ya. Jurusan manajemen, tapi kemudian yang membuat saya istilahnya mendalami bidang SDM itu memang terkait dengan waktu itu awal setelah lulus, kebetulan saya tuh profesor yang bimbing saya itu adalah namanya Profesor Hani Handoko, almarhum almarhum ya. Iya, baru saja meninggal sebelum tahun ini. Nah, beliau itu dosen pembimbing skripsi saya gitu, dan kemudian mungkin karena senang dengan saya waktu ngerjain skripsi, kemudian mau nggak kerja di ini, saya lagi ada proyek di Bank Eksim. Oh, waktu proyek ya? Proyek itu ya. cikal bakal Bank Mandiri itu. Jadi di kampus berarti? Enggak, di Bank Eksim di Jakarta. Ya, tapi yang melakukannya itu adalah Pusat Penelitian dan Pengembangan Manajemen UGM. Jadi di engage sama Bank Eksim. Jadi kemudian ya udah, saya belum punya pekerjaan, baru lulus atau wisuda, besoknya saya ke Jakarta langsung. Jarang tuh Pak orang begitu Pak. Iya, alhamdulillah banget, jadi nggak sempat nganggur gitu, nggak sempat cari kerja, jadi langsung ke sana. Dan ternyata proyeknya adalah transformasi SDM. Di Bank Eksim ya. Di Bank Eksim. Nah, jadi mulai dari situlah kemudian saya jadi menekuni bidang SDM dan organizational development. Nah, itu nggak 1 tahun lebih dikit, Bank Eksim tuh kemudian ada kabar bahwa akan di merger waktu itu ya. BDN, Bapindo waktu itu kan jadi Bank Mandiri sekarang. Nah, jadi proyeknya itu kemudian jadi waktu proyek itu nggak ada kaitannya dengan mau merger ini? Nggak ada. Itu tiba-tiba di tengah proyek? Iya, 1 tahun setelah itu kemudian ada informasi seperti itu. Jadi kemudian proyeknya harus diselesaikan lebih awal. Nah, disitulah saat kemudian saya cari kerja tuh. Udah mulai kan pas masalah reformasi lagi pada waktu itu kan. Jadi gonjang-ganjing, cari kerja, tapi alhamdulillah juga waktu itu karena saya punya background sebagai konsultan di proyek ini, saya jadi diterima di Arthur Andersen waktu itu. Salah satu firma consulting internasional yang juga memang lagi mengembangkan untuk human resource consulting-nya gitu. Jadi langsung human resources ini ya? Langsung. Tadinya transformasi, terus itu atau dari sini? Itu human resource consulting, tapi kemudian pas waktu di Arthur Andersen ini, I think I was one of the few yang dikirim ke Chicago waktu itu, di training center-nya di St. Charles, untuk mereka baru saja istilahnya melaunch service mereka, yaitu change management. Tapi dulu namanya di brandingnya change enablement lah kalau ini ya Arthur Andersen. Dulu orang-orang nggak tahu lah mengenai apa sih itu change management. Enablement dulu kebanyakan produk-produk
untuk konsultan yang dasar tuh untuk bikin SOP, ISO. Betul. Ini kan Lebih ke proses. hal yang sangat soft, people Transformasi oriented sebenarnya. gitu ya. Waktu saya pertama dikirim ke Chicago juga, I was a bit confused gitu. Ini sebenarnya jualan apa sih? Jualan apa? Tapi ternyata memang kemudian apa yang saya pelajari di Chicago waktu itu, until to this day saya masih apply the principles, karena memang itu hal-hal yang mendukung saya dalam melakukan karir saya dan kaitannya Bahkan sampai dengan sekarang ya. transformasi organisasi, manajemen sumber daya manusia dan sebagainya. Berarti Bapak termasuk pionirnya change management di Indonesia dong? Kalau waktu itu masih di bilang Laos. pionir mungkin enggak ya, karena dulu kan awalnya saya masih konsultan junior gitu ya. Iya. I think probably my leader waktu itu ya lebih banyak lah yang di sana. Tapi memang itu Ada proyek yang langsung dilakukan change management waktu itu di Indonesia. Nah, waktu itu kan awal tahun 2000 itu paling banyak proyeknya adalah kaitannya dengan ERP implementation. Ya, SAP lah, Oracle, bangsa internal proses. ya, dan itu kan dulu kalau big buck consulting harus Iya. proyek itu. Iya. Nah, masuknya memang dari big buck consulting itu, kemudian then how we manage untuk yang people transitionnya gitu kan. Sehingga kemudian saya biasanya langsung di-attach ke dalam proyek-proyek tersebut gitu. Salah satunya adalah salah satu perusahaan oil and gas terbesar di Indonesia gitu ya, swasta tapi bukan BUMN. Itu mereka baru implement SAP. Nah, itu one of the big project yang saya jalankan. Karena aspek orangnya sebenarnya jarang digarap, jadi betul dan aspek orangnya itu sama mulai dari, kan kalau kita tahu mengenai change management itu untuk yang parameter resistance tuh mulai dari orangnya itu nggak tahu ini sebenarnya proyeknya mau buat apa atau nggak mampu untuk mengoperasikan sistem tersebut, sampai kemudian orangnya memang benar-benar not willing gitu, yang nggak benar-benar nggak mau karena mungkin ada aspek politis, ada aspek mengenai vested interest dan sebagainya. Diri juga. Iya. Jadi apa Pak yang waktu Bapak kerjakan secara spesifik di situ, di experience yang paling unik waktu di project itu? Yang paling unik tuh waktu itu salah satunya ini, salah satu one of our biggest stakeholder yang mendukung di dalam proyek tersebut adalah one of them adalah VP procurement nih. And di oil and gas, VP procurement itu is a big thing. Itu big thing karena supply chain semuanya di situ gitu. Dan dia bilang, I don't believe in this project. Dia clearly bilang gitu. Dia bilangnya gini. Itu VP-nya ya Pak? VP-nya dia bilang bahwa kita ini jalan aja masih kemudian ya kayak sekarang mungkin jalan di Lampung masih nggak bagus gitu jalannya. Dia menganalogikan jalan ini sebagai infrastruktur teknologi. Tapi kita mau beli Ferrari. Padahal kita di Toyota Kijang aja cukup gitu, karena jalannya masih begini gitu. Jadi sudah ada blocking. Sudah ada blocking. Nah, ini kan berarti sebagai lebih banyak memang awalnya kalau kita lihat dari luar perilakunya not willing nih nggak, tapi sebenarnya kalau kita tahu mengenai dari apa sih secara personal yang mendasari sehingga kemudian nggak itu dia nggak secure mungkin ya Pak ya. Dia lebih dia banyak nggak tahu juga sebetulnya ini apa sih sistem ini untungannya untuk bisa membuat pekerjaannya lebih mudah, kemudian juga rencana-rencana perusahaan untuk meningkatkan infrastruktur IT itu seperti apa saja. Nah, sehingga waktu itu salah satu hal yang kita lakukan adalah kita lakukan benchmarking visit nih. Dan itu benchmarking visit menurut saya betul-betul sangat ini ya, enlightening. Bukan kayak mungkin benchmarking visit dari yang sering dikeluhkan karena wakil-wakil rakyat gitu ya. Ini benar-benar ke perusahaan di within ASEAN, perusahaan yang sejenis sudah mengimplementasikan SAP sudah 2 tahun, dan kemudian he saw himself gitu mengenai how it changed bukan hanya sistemnya, tapi prosesnya, kapabilitas orang-orangnya juga gitu. Jadi setelah kembali dari situ benar-benar change man, bahkan dia jadi salah satu change champion kita untuk melakukan itu. And then that's ya itulah manusia gitu kan. Luar biasa. Pak Ibnu, kalau mungkin teman-teman di sana juga pengen dengar. Jadi insight apa Pak yang ya Bapak lihat dari seseorang yang tadinya blocking sekali kemudian bisa jadi dalam proses change management itu yang Pak Ibnu maknai dan mungkin Bapak aplikasikan sekarang itu apa Pak? Ya, itu salah satu prinsip yang tadi saya bilang ya, prinsip yang sampai saat ini saya pegang dan karena saya belajar dari change enablement itu, bahwa
you have to understand the source of resistance gitu. Kan Oke. pasti and any Core-nya ya. and any change process itu pasti orang itu pasti akan nggak mau berubah. Orang kita sekarang biasanya punya rutinitas ngopi pagi hari, bangun baca koran Suruh gitu minum kan. teh nggak mau. Exactly. Dirubah minum teh Nyaman, atau kemudian berubah. pagi itu koran nggak datang, Iya, something missing gitu kan. Iya, And you're we right. are feeling bahwa unease gitu Iya, kan, uncomfortable. Jadi pasti kok setiap perubahan is not easy for everybody. Tapi yang kita perlu ketahui adalah Source-nya sebabnya itu. kenapa. Iya, Nah, iya. sebabnya kenapa? Nah, alhamdulillahnya bahwa sebagian besar 70% kalau secara riset itu karena mereka nggak tahu Oke. kenapa change itu harus dilakukan, kemudian apa yang akan terjadi pada diri mereka, sehingga kemudian orang masuk ke unfamiliar zone kan pasti ngerasa nggak nyaman gitu ya. Nah, jadi kita harus kita melakukan komunikasi, edukasi yang kepada Jadi aspek why-nya Pak ya. Betul. Jadi aspek why-nya itu sangat Aspek penting why-nya ketika sangat orang harus penting. berubah Ya. begitu ya. Setelah kemudian mereka tahu aspek why-nya, mungkin ada juga sebagian orang yang, wah, gue nggak comfortable karena I may not be able to Iya. do my job Iya. in that future environment. Iya. Ya kan? Karena mungkin secara capability, Iya. kompetensi juga belum nyampe. Nah, ini peran dari human resources secara strategis, Sangat, iya. bagaimana kita bisa untuk meningkatkan kapabilitas mereka sehingga mereka comfortable untuk coming into that new environment. Nah, kalau yang sebagian kecil yang tadi ya saya bilang not willing itu ya kalau misalnya ada hal-hal yang membuat kemudian secara politis, secara interest yang kemudian nggak bisa Iya. berubah, ya we deal that, and biasanya tuh case by case. Iya, dan kadang-kadang itu aspek itu sangat menyangatkan dari unwillingness tadi ya. Betul, Tergantung environment betul. seperti apa. Betul, Oke, betul. bunga-bunganya banyak gitu. Yes. Setelah itu Bapak masih di consulting Nah, ya? saya consulting sampai kemudian there was one time saya masuk ke banking itu karena one of my colleague sebetulnya di Anderson itu, dia barusan menjadi country head of human resources di Bank ABN AMRO, salah satu bank internasional, dan kemudian dia lagi dapat global project kebetulan sangat relevan, yaitu transformasi human resources dengan implementasi PeopleSoft teknologi. Jadi, So she's asking me, lu kan punya banyak pengalaman dalam change management dan HR nih, mau nggak? Tapi kemudian ya masuk ke industri gitu sebagai internal consultant. Saat itu saya pikir, wah, ini perfect opportunity juga gitu karena Bapak sudah berpikir itu? Ya, saya sudah sempat berpikir karena karena kan selama ini menjadi konsultan gitu kan, nggak pernah untuk benar-benar industri. Pada waktu itu pas kasih itu, wah ini kesempatan nih, setengah kaki saya masih berada di konsultan karena saya melakukan apa yang saya sudah biasa lakukan, setengah kakinya mempelajari berada di praktis industri gitu. Di dunia nyata. So ya saya jadi I think it was a perfect opportunity buat saya, dan kemudian I did the project selama 6 bulan gitu ya, implementasi, kemudian kerjasama dengan many of the regional resources dan global resources dari ABN AMRO. Tapi sebagai konsultan, masih konsultan. Konsultan, international konsultan. Tapi sebetulnya my job waktu saya masuk itu sebetulnya juga bukan hanya sebagai internal consultant, tapi saya juga sebenarnya mengepalai what we call right now HR services. Saat itu belum ada orangnya. Saat itu sebetulnya orangnya saya menggantikan seseorang. Jadi yaitu payroll, kemudian untuk training, kemudian juga rekrutmen. Jadi tapi itu bahan-bahan saya sudah ada. So I'm doing basically 2 jobs gitu ya. Jadi untuk HR services itu, dan kemudian untuk yang project ini. Kebetulan memang yang the HR services part itu majority yang impacted dari project ini. Iya, memang PeopleSoft kan? Iya, jadi untuk proses-prosesnya dan sistem teknologinya yang banyak berubah. Jadi kemudian saya masuk jadi ke situ. Itu masuk kemudian. Ya, jadi kemudian jadi kemudian akhirnya setelah proyek itu selesai dan I'm doing that job gitu ya, untuk menjadi HR services. Baru kemudian ya sebetulnya kalau saya melihat karir saya banyak ini saya sih cukup blessed dengan banyaknya kesempatan dan opportunity. Mungkin karena saya awalnya di konsultan dan orang project, jadi banyak hal-hal inisiatif-inisiatif strategis yang melibatkan saya gitu. Jadi di dalam waktu itu ABN AMRO kita kemudian sempat dibeli oleh Royal Bank of Scotland waktu itu.
Jadi kemudian saya terlibat dalam proyek untuk merger dan akuisisinya itu. Kemudian juga waktu setelah merger akuisisi dari RBS, kemudian because of that experience saya di-hire di HSBC. Karena HSBC barusan beli Bank Ekonomi. Dan Bank Ekonomi is a local PT, dan mereka punya plan for the 5 years adalah untuk integrate dari Bank Ekonomi dengan HSBC yang waktu itu masih menjadi kantor cabang bank asing menjadi PT locally set up Indonesia. Nah itu jadi saya di situ tuh. Jadi praktis Bapak itu dunia change per change, perubahan-perubahan itu dan transformasi itu betul-betul ini ya Pak ya. Iya, mungkin kalau ditanya karena kamu tuh spesialisasinya apa? Saya bisa bilang bahwa spesialisasi saya perubahan gitu. Karena ya itu yang saya lakukan. Saya jarang sekali berada dalam suatu posisi di mana itu hanya BAU administratif gitu ya. Itu naturally Bapak itu ya? Yes. Jadi saya pasti kemudian terlibat di dalam inisiatif-inisiatif. Kalau yang dari consulting ke benar-benar ke dunia nyata gitu, ada peristiwa apa Pak? Secara internal yang Bapak kemudian apakah struggling, apakah sebetulnya mungkin struggling enggak. Cuman my first week or probably 2 weeks di dalam waktu masuk ke dalam suatu industri itu sempat culture shock. Dan kemudian sempat kaget juga gitu, karena saya kaget dengan kemampuan, keberanian dan tanda kutip, dan kecepatan dari anak-anak buah saya waktu itu untuk mengambil keputusan. Ini impresi positif atau? Both sebetulnya, both. Karena positifnya adalah kok bisa untuk kemudian for this kind of decision bisa cepat sekali gitu untuk kemudian memutuskan atau mengambil kebijakan. Tapi kemudian di lain pihak, I don't think that was the right solution gitu. We haven't thought it through gitu. Karena kalau saya dari konsultan dulu untuk memberikan rekomendasi kan mesti thorough tuh, analisisnya bagaimana gitu kan, kemudian bagaimana saya menyampaikan rekomendasi sehingga bisa dipercaya oleh mengambil keputusan gitu. Tapi di sini kan we are internal gitu, and then that kind of keputusan juga time is not on our side gitu. We have to quick gitu. Jadi waktu itu saya sempat jet lag tuh mengenai itu. Jadi terus then I realize gitu bahwa in a corporate setting, apalagi dalam waktu saya sudah menjadi pengambil keputusan di sebuah perusahaan, we prefer progress than perfection gitu. Jadi ya udah, memang ada hal-hal yang kita harus ambil keputusannya walaupun we don't certainly know that is correct ataupun kemudian ini, tapi ya memang harus ambil keputusan, dan itu nggak bisa nunggu waktu gitu, karena udah telat gitu. Nah that's where I learned. Wah, ini pemanas. Jadi speed itu penting ya di dunia. Betul, karena mereka menghadapi real. Ya, apalagi sekarang ya. Nah ini sekarang gitu ya. Oke, itu yang Pak Ibnu maknai ya dalam karir Bapak begitu ya. Nah setelah itu kan Bapak berjalan ke berbagai hal nih. Sekarang kan di Bank BPTN Syariah nih Pak. Betul. Ya. Gimana Pak? Bapak lihat apa kemudian yang, atau mungkin kenapa Bapak tertarik untuk join Bank Syariah? Sesuatu yang mungkin dari perspektif luar kan itu butuh bisnis modelnya berbeda ya Pak ya, gitu ya. Gimana Pak? Ya, kalau BTPN Syariah ini saya ngelihatnya kebetulan saya tuh punya moto pribadi ya. Saya punya moto tuh niat baik, kerja keras gitu. Jadi as long as saya punya niat baik gitu, kemudian dengan niat baik itu saya kemudian kerja keras, ya insya Allah hasilnya tegak. Itu udah qadarullah lah. Kalau misalnya memang hasilnya sesuai dengan harapan saya, ya alhamdulillah. Kalau enggak ya memang itu sudah dihariskan gitu kan. Nah itu saya pegang udah lebih dari 10 tahun. Dari 15 tahun mungkin saya pegang itu gitu, karena itu moto saya. Nah waktu kemudian saya di approach oleh BTPN Syariah itu, tahu-tahu saya baca tuh ininya, waktu saya lihat corporate publication-nya, lihat website-nya, mereka punya moto mewujudkan niat baik lebih cepat. Wah kok ada kesamaan nih, Ferus. Kemudian ngobrol diskusi dan memahami misi dari BTPN Syariah yang
memang untuk mengubah hidup jutaan rakyat Indonesia di sektor ultra mikro, ini kok membuat saya tuh tergugah gitu. Karena selama ini karir saya di perbankan lebih banyak di bank-bank multinasional global yang memang customer-nya, kalau customer di corporate pasti kemudian ya local corporate, established multinational, di retail pun mungkin affluent market gitu. So it's totally different. Dan saya rasa saya melihat bahwa ini saatnya buat saya untuk mungkin bantu ke dalam sebuah industri yang saya memang kurang familiar di dalam bisnisnya, tapi at least saya bisa untuk menyumbangkan from my experience untuk membantu mewujudkan niat baik itu lebih cepat gitu. Jadi ada dua ya Pak, dari sisi ini bahwa ini adalah satu challenge sendiri buat saya karena sesuatu yang saya belum dapat. Di satu sisi niat baik saya akan fully ini ya bisa dilakukan di sini. Bapak tadi nyebut apa ultra micro. Gimana itu Pak? Aku juga nggak paham ini betul. Ya, makanya ini walaupun kita sebut sebagai bank gitu ya, waktu saya masuk ke dalam BNI Syariah, baru saya menyadari bahwa ini bank yang sangat unik dan tidak sama dengan kebanyakan bank yang ada di Indonesia gitu. Kita mungkin satu-satunya bank yang memang fokus pada segmen ultramikro. Jadi kita memang fokus pembiayaan pada segmen ultramikro ini. Ultramikro itu apa? Kalau Bapak mungkin ngomong, oh BRI itu kan bank-bank rakyat kecil, kita katakan gitu. Kalau saya kasih istilah ya, kalau kita ke desa gitu, ada jalan desa, ada cabang BRI tuh. Kalau jalan desa kan banyak tuh cabang BRI ya, bapak-bapak masuk desa. Nah, nasabah kita bukan yang di situ Pak. Kita harus mesti belusuan lagi ke dalam, naik motor. Nah, di dalam-dalam itu di dalam desa itu, disitulah nasabah kita ultramikro. Jadi nggak ada. Mereka ini adalah segmen yang unbankable. Kalau dalam versinya orang-orang bank, mereka ini orang yang nggak layak jadi nasabah bank, tidak punya catatan keuangan, tidak punya riwayat, kemampuan mereka membayar diragukan, mungkin juga untuk hidup dalam sehari-hari juga kembang kempis gitu kan. That's kind of mentality. Dan buat mereka, nasabah-nasabah yang ultramikro ini, their view of the bank juga, wah bank itu untuk kalangan elit. Masuk ke kantor bank BRI aja mereka nggak berani. Mereka nggak. Itu buat orang-orang yang punya duit. Saya kan nggak punya duit. So tantangan kita adalah bagaimana untuk membuat unbankable ini untuk kemudian kita berikan layanan yang ramah buat mereka. Jadi kita kalau bisnis model kita itu karena mereka punya persepsi seperti itu terhadap bank. Mereka nge-pair untuk jalan ke bank, kita yang datang ke sana. Jadi saya punya sekarang itu hampir 13.000 karyawan. 13.000 karyawan. Direct. Yes, 11.000-nya itu mungkin yang kita sebut sebagai community officer. Itu adalah kalau itu karyawan kita yang mereka memang tugasnya untuk memberikan layanan perbankan kepada nasabah ultramikro yang belusuan ke desa-desa tersebut. Kita punya produk sebetulnya adalah tempat pembiayaan kelompok. Jadi ini mungkin kalau Pak Didi tahu sebetulnya mengadopsi konsep Grameen Bank yang mendapat Nobel waktu itu kan. Jadi dari Grameen Bank ini kita persis ngadopsinya. Jadi kita memberikan pembiayaan kepada ibu-ibu dan memberikan pembiayaan tersebut dalam pembiayaan kelompok dalam konsep arisan, seperti arisan gitu. Jadi mereka itu ada di dalam suatu kelompok, itu mereka biasanya di dalam satu desa itu ada sekitar 10-15 ibu-ibu, ada ketua sentranya, dan mereka ini adalah ibu-ibu yang semuanya pasti kenal satu sama lain. Jadi salah satu inti dan kunci sukses dari bisnis ini adalah memang untuk membuat agar kelompok ini mau untuk tumbuh bersama-sama dan saling care satu sama lain. Karena mereka kalau untuk bisa masuk ke dalam satu sentra istilahnya,
itu harus divalidate oleh ketua sentral dan anggota Oleh yang lain. anggota yang lain. Karena mereka tahu, jangan ibu ini nih, ibu ini nih kerjanya juga dia kayaknya nggak benar atau kemudian punya riwayat nggak bagus. Jadi sebetulnya kredit scoringnya dilakukan oleh kelompok tersebut gitu. Nah, jadi itu yang karena mereka kan nggak punya riwayat keuangan, kita nggak bisa trace gitu kan. Kita hanya bisa lihat dari sana. Sehingga kemudian juga kita membuat insentif kelompok, di mana kalau kemudian salah satu anggota kelompok tersebut tidak mampu untuk melakukan pembayaran misalnya di bulan itu ada insentif yang membuat bahwa selainnya gotong royong untuk bantu, sehingga kemudian tagihannya masih bisa lancar. Tapi peran community officer-nya tadi apa Pak? Jadi, peran community officer orang-orang kita kan? Bukan ibu-ibu mereka. Bukan dari karyawan dari BDPN Syariah. Jadi mereka yang kemudian memberikan layanan perbankan. Layanan perbankan itu mulai dari utamanya adalah kan sebetulnya memberikan pembiayaan. Pembiayaan ini pembiayaan mulai dari 2 juta rupiah. 2 juta sampai kemudian mungkin siklus berikutnya itu bisa sampai 50 juta gitu ya. Tapi awalnya kelompok satu orang ke 2 juta. Contoh nih. Contoh adalah saya datang, ada Bu Marni nih. Saya masih ingat nasabah saya dari Ngawi. Dia punya pertama itu pekerjaannya apa Pak? Adalah kuli pemecah batu kerikil. Jadi di situ ada batu-batu besar dipecahin batu kerikil. Kerja sama orang. Terus dia mikir, kalau saya bisa untuk nyewa area batu dan kemudian mecahin sendiri, saya lebih banyak dapat pemasukan nih. Jadi kemudian dia dengar dari tetangganya ada tempat pembiayaan kelompok, kamu coba aja masuk ke sini, terus kemudian minta pembiayaan BDPN Syariah. Dilakukan pertama dari 2 juta Pak, untuk nyewa suatu area batu, dia pecahin sendiri, dia kemudian dapat ini sendiri, akhirnya kemudian dari 2 juta berhasil pembiayaan lagi 5 juta, lebih area lebih besar, kerikil. Sampai sekarang punya toko material Pak. Wah, luar biasa. Setelah berapa siklus, dan yang saya bahagia mendengarkannya adalah beliau sampai saat ini cerita kemarin anaknya satu sudah lulus jadi sarjana teknik, yang satu lagi kuliah kedokteran. Nah ini kan berarti kesenjangan kemiskinan sudah terantaskan karena second generation sih sudah naik tangga gitu. Jadi ini yang saya bilang bahwa ini kalau makanya kita sebut di sini bangkir pemberdaya itu adalah kita memberdayakan masyarakat kita yang dari pandangan orang mereka tuh sebenarnya nggak mampu, padahal mereka tuh punya kemampuan usaha produktif yang luar biasa. Gitu. Ya, jadi ternyata dunia ultra mikro itu luar biasa unik ya, Pak ya. Jadi tadi cerita soal community officer, begitu ya, community officer begitu. Nah, approach mereka itu gimana, Pak? Mereka itu kan, jadi apakah orang setempat atau dan 13.000 itu kan berarti kayak masif. Betul. Nah ini salah satu tantangan saya yang sampai saat ini pun saya masih belum fully crack the challenge itu. Karena kita ini kan untuk yang bisa untuk memiliki karyawan 11.000 kemudian 13.000 ini kan juga memang masif di dalam untuk resource production-nya ya. Udah mulai dari hiring, kemudian untuk training, onboarding, kemudian trainingnya tuh masif banget. Dan yang memang sebuah masalah sistemik dari pengelolaan manusia di bisnis seperti ini adalah karena kita sekarang meng-hire-nya adalah ini anak-anak yang barusan lulus SMA. Jadi mereka ini community officers ini mereka adalah bukan S1 ya Pak? Mulai dari SMA, D3, S1 Pak. Untuk S1 agak susah Pak, karena pekerjaan community officer is not an easy job juga, karena juga kita mesti berusukan ke dalam daerah-daerah. Kita provide mereka motor, kita provide mereka wisma. Jadi mereka itu tinggalnya tuh di dalam rumah-rumah wisma. Karena kalau misalnya mereka tinggal rumah masing-masing, mungkin agak terlalu jauh dari. Dan wisma itu mendekat ke area-area. Itu rumah yang dikontrak begitu ya? Betul, rumah yang dikontrak dan mereka sebagai base dan mereka kemudian tinggal di situ. Gitu. Nah,
permasalahan dari me-hire teman-teman yang mungkin ya SMA dan D3 ini, mereka ini many of them is the first time job. Kan first time job seeker, belum punya bayangan kerja itu seperti apa, kemudian jadi banyak yang trial and error gitu. Apalagi ini kondisi kita setelah pandemi ini kan, kemarin kita ngerekrut itu adalah anak-anak yang lulusan 2 tahun sekolah online, Pak. Mereka ke SMA-nya online di dalam kamar, di rumah gitu. Lulus kemudian, oh saya mau masuk di BPTN Syariah, walaupun kita sudah kasih tahu ya dari sisi rekrutmen, seleksinya, kasih video segala macam seperti gambaran ya, they come. Mereka menyadari bahwa, waduh, saya harus naik motor, panas-panasan, untuk berkunjung ke ibu-ibu. Dalam 1 hari itu biasanya mereka ke 4 pertemuan kelompok, Pak. Iya, lokasi untuk kemudian melakukan perannya itu. Nah, somehow for this generation they thought that it's just too difficult, terlalu berat gitu. Apalagi ya karena konteksnya online tersebut ya. Mereka bayangan mereka kemudian ya kalau kita tanya mereka pada pindah kemana atau mereka cari kerja mana, mereka lebih prefer untuk kerja di pabrik atau kemudian lebih prefer ke Indomaret, Alfamaret atau perusahaan ekspedisi untuk melakukan administrasi. Jadi ya pokoknya something yang punya fixed time. Dan kemudian juga mereka punya tinggal itu di kantor lah, di dalam bisa tiktokan juga, Pak. Ya, nah itu juga tuh hal gitu. Jadi memang itu tantangannya, sehingga kemudian our churn juga tinggi, Pak. Tapi kebanyakan adalah juga awal-awal yang perlu ditahu, karena kita juga merekrut mereka di usia muda. Dalam waktu 2 tahun itu mereka sudah bisa menjadi namanya people manager. Oh, karena kan 2 tahun. Dalam 2 tahun sudah bisa jadi people manager karena kemudian mereka udah relatively view as a senior di situ gitu. Iya. Nah, sebagai line manager dalam usia yang sangat muda itu juga maturity-nya belum berkembang, capability-nya apalagi gitu. Nah, ini jadi peran yang kita sekarang benar-benar kita mesti galakkan itu adalah bagaimana untuk memperkuat manajer lini ini, mereka yang first line managers ini untuk bisa melakukan fungsi-fungsi manajer lini yang proper lah. Karena kalau yang kita dapatkan ya, contohnya yang salah satu program yang tadi Pak Didi sempat singgung mengenai onboarding. Nah ini juga kita baru tahun lalu dan saya menggagas ini juga hasil belusuan ke beberapa daerah-daerah. Saya melihat di salah satu area di Jawa Tengah, ini kok CO-nya turnover-nya nggak tinggi gitu. Terus kemudian saya ngobrol dengan business manajernya, dengan yang di sana. Mereka punya program katanya. Mereka bilang bahwa 21 hari mencari cinta. Apa ya 21 hari mencari cinta? Jadi Pak, di sini teman-teman yang baru masuk 21 hari itu kita istilahnya kita didik dulu nih. Kita dampingi, kita bimbing. Dalam waktu 21 hari itu 3 minggu berarti ya. Kenapa mencari cinta? Karena kalau mereka belum tahu mengenai nasabah, belum tahu misi kita, belum tahu mengenai bagaimana melakukan itu, mereka pasti kemudian nggak akan cinta sama pekerjaannya. Wow, gitu. Nah saya ngeliat, wah ini bener nih. Ini siapa salah satu, punya ide? Oh ada salah satu area di Jawa Tengah. Iya, orang punya bisnis teman BTP Karya. Jadi kemudian saya bilang, ini saya akan bawa ke level nasional, kita piloting ya, untuk menjadi program nasional. Nah kita buat tuh, lalu namanya onboarding bijak, Pak. Oh diganti bijak. Kita bilang onboarding bijak. Kenapa kok bijak? Karena pas waktu ya kita diskusi dengan mereka, pas waktu itu kita bijak ini singkatan, bimbing, jaga keluarga. Oh. Jadi untuk karyawan-karyawan baru masuk, itu peran dari sebagai body atau line manager itu adalah untuk membimbing mereka, mereka bisa betul-betul bekerja, menjaga perasaan mereka. Karena menjaga perasaan ini penting, Pak. Karena mereka itu akan tinggal di Wisma loh. Kalau kita masuk masuk kantor baru, mereka jam 5 sore kita pulang, kita sudah kembali ke keluarga kita, nggak ada. Ini kan Wisma. Kalau punya senior yang jutek, kalau punya line manager yang nggak membimbing, bagaimana perasaannya? Dan terakhir kemudian keluarga. Ini adalah part of keluarga BPTN Syariah as a family. Kita sama-sama bimbing. Nah alhamdulillah nih, jadi
Jadi ini bijak itu equipping untuk si leadernya berarti ya. Betul. Bagaimana Jadi leadernya kemudian- dan leadernya untuk bagaimana membimbing, embrace dengan ini. isunya itu. Oke. Nah, alhamdulillah memang udah ini progressingnya udah terlihat baik nih. Walaupun tingkat adopsinya awal-awal berat. Berat karena apa? Yang waktu pilot, yang line manager, aduh sibuk Atau kemudian yang kita ketahui itu adalah line manajernya nggak mau untuk membimbing karena mereka sudah punya konsepsi. Paling nggak bentar lagi dia resign. Ngapain diajarin gitu kan? Atau jadi pesaing saya gitu kan? Enggak sih. Kalau itu sih enggak. Karena wilayahnya beda ya. Iya, kayaknya mereka udah nggak mau ngepetoh, nanti nggak betah gitu, ngapain capek-capek ngajarin keluar gitu. Tapi terus kemudian waktu kita melakukan riset survei dari orang-orang yang dijalankan dalam pilot itu, kelihatan bahwa orang yang sudah mengikuti onboarding dengan orang yang partially ikut onboarding, partial ini berarti nggak ikut penuh dalam 3 minggu tadi, sama orang yang sama sekali nggak ikut onboarding, itu berbeda. Jauh sekali bedanya. Yang ikut onboarding mereka stay rate dalam waktu 7 bulan itu bisa sampai 76%, 80%, itu udah bagus, 76% itu. Yang nggak ikut onboarding within 7 months itu tinggal 40%. Nah, jadi jauh ya. Jadi dari situ BOD kasih arahan, instruksi. Ini adalah hal yang harus kita jalani. Udah jalani semua. Nah, alhamdulillah nih sekarang kita udah integrasi juga dengan sistem teknologi sehingga kemudian proses onboardingnya jalan. Jadi untuk sampai yang kemarin laporan terakhir untuk yang sudah ikut onboarding itu stay rate-nya udah sampai 95-96%. Nah, jadi udah bener-bener real case gitu. Jadi kuncinya sekarang memang yang di lapangan ini ya. Jadi sesuatu yang memang harus bijak, itu harus betul. Karena kalau kita ngomongin orang-orang anak-anak sekarang ya itulah kondisinya. It's given gitu ya. Dan kita harus approach. Dan kita harus approach karena istilah generation different. Kita udah nggak bisa mengharapkan bahwa wah generasi ini lembek. Kita kemudian kalau saya dulu kayaknya nggak begitu, nggak amat gitu. Ya memang, tapi ya this is the generation that we have to change gitu kan, kita berubah. Nah, kemarin lucunya pas waktu kita kan memberikan recognition juga. Jadi buat yang kita istilah sebagai tadi leader-leader yang baik, yang berhasil untuk membimbing sampai kemudian nggak bisa resign, orang-orang dalam onboarding ini mereka kita undang ke Jakarta. Undang Jakarta sebagai mereka yang terbaik. Kita bisa kakak bijak itu baik. Supaya itu ini ya sharing kepada ini yang lebih ini. Dan mereka semuanya berangkat dari pengalaman mereka sebelumnya. Pak, 2 tahun yang lalu waktu saya masuk saya dicuekin. Ya itu nggak diajarin apa-apa, disuruh langsung nagih ke nasabah yang susah gitu. Gimana? Kalau kemudian kamu baru hari pertama, hari kedua harus nagih ke nasabah yang susah, galak gitu. Ya besoknya nggak datang lagi, Pak. Iya pasti. Gitu kan. Jadi hal-hal itu jadi lucu-lucu cerita-ceritanya. Jadi memang this is a very unique business. Pak, kalau dari aspek ininya ya, staffingnya, rekrutmennya lah gitu ya, dari hiringnya itu 13.000, dan kalau CO-nya tadi berapa? 30%, 10% begitu kan sangat luar biasa besar nih. Mesin apa Pak ya Pak? Kita mesin punya ininya. Kita punya untuk sales namanya kita untuk yang resourcingnya itu tersebar di 5 region di Indonesia. Kita punya resourcing team mungkin sekarang ada dengan tenaga outsource Alidaya itu mungkin sekitar di atas 30-an ya. Saya lupa berapa persisnya gitu. Tapi ya ini segala macam cara kita kerahkan sih Pak, dari sisi untuk pendekatan ke Dinas Tenaga Kerja, ke SMA dengan sistem ijon, kemudian juga kita melakukan banyak yang secara tradisional regional untuk melakukan melalui sosial media segala macam. Pokoknya semuanya untuk kita jalankan lah ini ya. Bahkan sekarang tahun ini juga kita. Tapi itu orang kita sendiri kan? Orang kita sendiri. Jadi nggak RPO gitu, proses outsourcing? Nggak. Karena kita pernah ada juga beberapa vendor yang kita hire third party outsourcing, tapi nggak ini ya. Ininya keberhasilannya dengan kemudian tim kita kalah jauh. Jadi sekarang kemudian kita kan kemarin tuh tahun lalu waktu kita melakukan analisis mengenai biaya resourcing untuk 1 CO Pak. Tahun lalu tuh kita harus bayar 1 orang tuh 1 juta untuk hiring.
Bayangkan kalau misalnya kita tadi punya 10.000 dengan misalnya 45% turnover berapa. Tapi kemudian dengan kita melakukan perbaikan proses, kemudian productivity ini, kita udah berhasil menekan sampai sekarang tuh di bawah 700.000 per orang. Nah, jadi kita jadi udah punya benchmark kan. Oh, jadi kalau satu orang hire ini berapa? Vendor tuh kita bayar itu juga 1 juta. Tapi kemudian vendornya nggak bisa untuk berikan kita jumlah orang yang banyak. Akhirnya sekarang yang kita terapkan di awal tahun ini adalah insentif kepada resource officer sendiri yang untuk melakukan. Jadi mereka yang kemudian ada insentif untuk mereka berapa orang yang bisa di-hire, dan ini di-hire-nya stay dalam berapa bulan gitu. Iya, jadi dibayarnya nanti insentif. Betul. Dan menarik juga kemarin pas waktu kita dengar dan lihatnya, memang banyak teman-teman yang secara kontrak sebetulnya dengan kita masih teman-teman yang belum tetap lah ya permanen, itu justru mereka yang sangat bersemangat insentif, sehingga kemudian mereka bisa mendapatkan insentif yang tinggi, dan itu meningkatkan produktivitas resource. Dan dalam bijak itu Pak, itu termasuk pengetahuan teknis itu diberikan. Oh iya, mereka kan sebagai yang ngadepin masyarakat kan produknya apa. Betul. Gitu. Nah, di dalam program 3 minggu itu, di minggu pertama itu mereka memang mempelajari mengenai pelatihan-pelatihan yang basic standar mengenai proses, dikasih tahu dari manajernya. Baru kemudian di minggu kedua itu mereka mengamati, ikut mengamati, dibimbing, jadi ikut ke pertemuan kelompok. Biasanya lu ikut kemudian ngamatin ya antara minggu pertama minggu kedua lah itu. Baru kemudian di minggu ketiga mereka sudah mulai untuk melakukan sendiri. Nah, itu kemarin kuncinya dari salah seorang kakak bijak adalah mereka yang leader-leader ini harus selalu senantiasa siap untuk dihubungi oleh ini. Karena mereka kan pada saat itu ada masalah apa, kan mereka harus tanyakan soal keamanan juga ya. Iya. Kalau bayangin kayak debt collector. Tapi mereka biasanya lebih menawarkan dulu ya. Nah, sebetulnya kan konsep tadi, Pak. Sebetulnya konsep debt collector kita itu harusnya hanya terjadi pada suatu hal-hal yang eksepsional. Ada problem. Karena utamanya kita tadi pembiayaan tepat kelompok, makanya saya katakan kunci suksesnya adalah untuk pembiayaan kelompok. Karena untuk pertemuan setiap hari 4 kali kita berkunjung ke kelompok-kelompok dalam arisan ini, hari itu juga di mana mereka kemudian membayar tagihannya, jadi angsurannya. Itu kan setiap 2 minggu kita berkunjung. Jadi 2 minggu mereka bayar, 2 minggu mereka bayar gitu. Kalau kemudian pas 2 minggu itu ada yang nggak bisa bayar, baru kemudian proses collection itu dilakukan, penagihan ke personal. Nah, tapi intinya itu adalah bagaimana untuk agar kelompok itu harus betul-betul justru ini key-nya itu di situ. Mereka kan ya kalau nggak bayar akhirnya ya sama kan nggak enaknya ada ya Pak ya. Betul. Ya. Pak, kalau berpikir aspek yang sedikit berbeda gitu ya. Lalu mereka secara ininya gimana Pak, akuntabilitas mereka gitu ya? Kan pegang duit langsung ya Pak. Nggak ada transfer gitu kan mereka. Gimana mereka jaganya? Ya. Jadi kita udah build lah proses sistemnya. Mereka itu sebetulnya sekarang mereka walaupun kemudian jalan ke sana sini mereka kan dibekali oleh tablet. Jadi semua real time ya. Real ininya transaksinya itu mereka dicatat di tablet. Meskipun physically mereka masih keep gitu. Ya, mereka physically masih keep. Jadi di setiap wisma itu kita punya brankas gitu, dan kemudian kita sudah atur bahwa dalam periode tertentu brankas tersebut akan diambil untuk di masing-masing hub gitu ya. Jadi kemudian kita lakukan proses kontrol dan checkingnya itu cukup ketat lah di sana. Jadi mereka nggak dikasih wewenang misalnya ada duit sekian, nanti masuk sekian ada lagi yang menurunin duit dari sini, harus lapor dulu ya Pak, harus semuanya tercatat, dan itu bisa direkonsil pada setiap hari. Setiap hari udah harus lakukan reconciling. Makanya kemudian mereka punya istilahnya KAH tuh kegiatan awal hari, dan kemudian KSH kegiatan sore hari. Jadi akhir awal mereka briefing, nah akhir itu rekonsiliasi. Itu semua proses itu dari bisnis manajernya melihat berapa transaksi yang dilakukan, dicocokkan dengan uang. Jadi setiap hari prosesnya harus dijalankan. Ini ya, karena perbankan kan memang harus itu ya, untuk mitigate semuanya itu harus betul itu aman ya Pak. Betul. Pak, kalau ini Pak, kan terbayang ini kan 13.000 itu kan jumlah yang nggak sedikit tuh Pak. Apakah ada pemikiran menggunakan strategi yang berbeda begitu Pak? Misalnya nih, kalau misalnya ya
Apakah kalau kita lihat ojol-ojol begitu ya, apakah konsep partnership seperti mereka bisa dilakukan juga di situ? Sebetulnya sekarang kita sudah punya juga. Jadi selain teman-teman community officer, kita punya ada namanya mitra tepat. Mitra tepatnya agen kita, dan kebanyakan memang mitra atau tepat atau agen-agen ini sebetulnya alumnus CO kita, Pak. Yang CO kita ini kan sebetulnya kalau kita tahu, ini kan mereka tuh jiwanya di sana. Tuntutan pekerjaannya itu quite demanding from physical point of view. Betul, juga ya. Naik motor segala macam. Dan apalagi kalau sudah mereka berkeluarga. Walaupun kita berikan kebijakan kalau sudah berkeluarga itu sudah nggak harus tinggal di Wisma, tapi bisa tinggal di rumahnya gitu. Cuman kan tetap saja punya keluarga segala macam, untuk melakukan pekerjaan seperti ini kadang-kadang mereka punya keterbatasan soal waktu dan fisik. Jadi kemudian kita juga membuat alternatif jalur karir untuk mereka menjadi agen, jadi sebagai mitra. Jadi mereka kemudian, tapi mitra ini mereka hanya dikhususkan untuk pada nasabah-nasabah yang sudah cukup mapan dalam hal mereka sudah bisa melakukan transaksi melalui banking atau dengan mobile phone, itu sudah bisa jadi udah naik kelas. Tapi kalau untuk yang jadi involvementnya tidak terlalu heavy lah. Betul. Dia bisa physically bisa itu, dia hanya bisa berkunjung ke tempat. Jadi semacam agen asuransi begitu juga ya, Pak? Iya, seperti agen. Harus punya PT atau? Enggak, mereka cuman kemudian jadi kayak semacam mitra lah kita, dari mitra kita. Kalau mitra kayak ojol itu nggak mungkin ya, Pak? Misalnya satu orang kemudian dia ditargetkan untuk. Nah, kita itu untuk ini, kalau saya pribadi melihat ya, dengan proses bisnis dan kemudian misi yang kita lakukan ini kalau menurut saya ini masih paling pantas adalah in-house, Pak. Karena bagaimana kita akulturasi nilai-nilai, values, culture mereka. Seperti yang kata tadi Bapak, pegang duit itu hal yang benar-benar berisiko loh. Iya kan? Dan saya nggak menutupi bahwa kita juga ada kejadian-kejadian fraud, tapi masih sangat kecil gitu ya. Tapi itu jadi, dan menurut saya kalau kita sudah memberikan sebuah dalam bisnis ini dalam konsep transaksional, itu values-nya akan luntur. Nggak kena. Kita sebagai bangkir pemberdaya itu jadi kemudian hilang maknanya. Makanya kemudian juga kita nggak ada karyawan kita yang outsource. Karyawan semuanya ada direct dari kita, permanen ataupun kontrak gitu. Luar biasa ya, Pak. Jadi tantangan Bapak jadi kayak luar biasa. Dan beda banget dengan bank saya di multinational ya. Di bank lain atau mungkin di industri yang berbeda. Sangat beda. Makanya, satu hal yang strategis juga yang dari HC, Human Capital yang saya lakukan, karena mengetahui mengenai uniqueness ini. Selama ini Pak, kira saya pelajari, kan saya baru masuk 2 tahun ya dari syariah. Sebelumnya waktu saya join tuh saya memang melihat bahwa keunikan bisnis ini menuntut bahwa talent yang kita kembangkan sebagai future generations leaders ini juga harus uniquely memang mempunyai jiwa bangkit pemberdaya seperti kita. Sehingga banyak sebelum ini kita melihat bahwa teman-teman yang masuk ke dalam bank ini, walaupun mereka sebelumnya udah kerja di bank yang lain, pada kemudian 1 tahun 2 tahun keluar lah. Karena ya prosesnya beda, budaya beda, culture beda. Sehingga kemudian saya memulai juga di 2 tahun lalu, itu kita baru pertama kali menjalankan untuk talent development program di BTP Syariah. Ini juga ada sejarahnya. Kenapa kok kita selama ini di BTP Syariah tidak melakukan talent development? Karena historically talentnya disediakan oleh BTPN sebagai kantor sebagai headquarters lah. Jadi waktu itu dikembangkan sebagai unit usaha syariah, sampai kemudian spin off kan talentnya dari BTPN semua. Hanya saja sekarang kan kita semakin besar dengan aset 21 triliun, bahkan kemudian profit kita tahun lalu itu 50-50 lah katakan dengan BTPN pusat gitu. Jadi saat ini tuh memang sudah susah untuk kemudian mengharapkan talent itu dapat dari
PTPN karena juga bisnis modelnya Karena totally sudah different, totally different sehingga kemudian nggak bisa. Nah, sehingga kita kembangkan dengan talent development, talent management itu dengan harapan bahwa memang teman-teman ini kita bisa untuk kembangkan, and in 3 to 5 years kita bisa reap benefits mereka untuk bisa menjadi next generation ini. Dan kemudian juga yang dari bawah kita baru aja kita inisiasi dan baru kita 2 bulan ini saya hire namanya Shine, Sharia Digital Ecosystem Apprentice tuh manajemen trainee lah. Manajemen trainee. Namanya Shine. Keren gitu. Bersinar. Ini keren. untuk bisa jadi ya awal untuk ini ya generasi-generasi muda yang kita. Tapi porsi ininya pasti lebih banyak ke panggilan, ke niat baik dan itu gimana, Pak? Ini menarik juga dalam sisi kemudian waktu rekrutmen gitu ya. Kita kan rekrutmen melakukan proses yang ya awalnya kita melakukan social media, LinkedIn segala macam gitu. We got many applicants, Pak. Tapi applicants-nya itu banyak yang nggak sesuai lah dari sisi capability dan juga values tadi gitu ya. Baru kemudian kita ubah strateginya. Agak mundur rekrutmennya, tapi ubah strategi dengan jalan ke kampus-kampus. Dengan kemudian kita cerita, ya saya sendiri beberapa kampus cerita mengenai misi. Itu baru dapat gini. Dan ternyata kemudian salah satu yang diterima waktu kita interview kan itu panel discussion sama board of directors. Dia bilang, saya itu nggak habis pikir, bank sebagus ini kok tidak ada di radar dari kita-kita yang di kuliah. Karena dari itu dia lulusan dari Fakultas Ekonomi Perbankan Syariah di Universitas Indonesia. Malah di Perbankan Syariah Universitas Indonesia. Mereka nggak ada bayangan, mereka tahu. Pokoknya kalau misalnya mau ke bank ya ke BSI, Muamalat. Itu yang menjadi brand ininya mereka. BTP Syariah nggak tahu. Pas setelah kemudian dijelaskan di kampus, ini bank sebetulnya misinya luar biasa gitu, dan ini bagus banget gitu. Jadi kemudian mereka mulai baru tertarik. Dan alhamdulillah jadi kita dapatkan this young talents yang insya Allah memang setelah capabilitiesnya juga memang kita harapkan dengan standar kualitas yang kita harapkan, tapi juga kemudian punya hati, punya values untuk bisa menjadi ini ya, bangkit pemberdaya gitu. Itu yang salah satu yang unik yang mungkin teman-teman HR di sana juga ini sesuatu dunia yang berbeda dari apa yang mungkin yang kita selama ini jalani begitu sehari-hari gitu ya. Wah, Pak, terima kasih sharingnya, Pak. Kalau ini terakhir, Pak, jadi kami juga ingin belajar dari Pak Ibnu itu. Perjalanan Bapak itu kan kayak perjalanan panggilan ya, Pak. Bagaimana niatnya gitu, kemudian mau diterapkan itu. Bagaimana seorang Ibnu itu bertransformasi gitu ya dari yang dulu berdasi Big Four, lalu ini ada apa, Pak, yang terjadi? Kalau boleh sharing secara pribadi. Mungkin kalau saya lihat ini suatu ini ya perjalanan normal mengikuti konsep Maslow mungkin ya. Karena basic needs-nya sudah terpenuhi. Sekarang mungkin kita sudah mencapai pada stage di mana what can I do more for the community gitu ya. Jadi untuk aktualisasi diri, untuk ngeliat ini karena ya itu kembali di bank sebelum saya di sini. Waktu zaman COVID kan saya masuk, waktu itu juga berurusan dengan obligor yang mereka mengatakan bahwa saya nggak bisa bayar karena kemudian dengan berbagai macam alasan, padahal mereka they are still very rich gitu. Dibandingkan dengan kemudian kita ketemu dengan sama ibu-ibu yang karena COVID dia dipecat dari perusahaan tekstil di Medan. Kemudian dia harus bekerja dan kemudian membuat bisnis sebagai wedding organizer kecil-kecilan, Pak. Dari kemudian itu yang jadi nggak ada alasan lah buat kemudian mereka untuk membiayai membayar tagihan atau cicilannya gitu. Jadi ngelihat dari situ sih I think I'm on the right track gitu, bahwa ini adalah masyarakat dan mungkin segmen di Indonesia yang paling butuh bantuan. Dan jangan salah, Pak, ini segmen-segmen yang memang sebetulnya
ini yang mendorong perekonomian Indonesia sebetulnya, karena they are tempat-tempat remit di Indonesia dan jumlahnya tuh Dan jutaan. 21 triliun itu luar biasa, Pak. Betul. Iya, Ya. itu ternyata ceruk. Kita ngomongin ceruk, istilah ceruk. Tapi sebenarnya mereka itu ya kalau diberdayakan sebenarnya luar Ya. biasa. Nah. Dan itu pasti kredit itu nggak panjang-panjangan ya, Pak? Enggak. Jadi pendek terus tapi running tapi terus gitu. running dengan beberapa siklus kita bilang bahwa kita tidak membutuhkan modal dari mereka atau agunan. Kita nggak ada Iya, agunan. justru itu. Tidak ada agunan. Yang kita bilang itu orang-orang itu. betul. Yang kita bilang Pak, Iya. modalnya cuman ada 4. Namanya Oke. BDKS kalau kita istilah. Apa itu, Pak? B itu adalah berani berusaha. Oke. D itu adalah disiplin. Setiap 2 minggu kamu datang, setiap 2 minggu kamu ngangsur. Dan K itu adalah kerjasama. Oke. Ya, kemudian kerja keras. Kerja keras. Ya, kerja keras untuk kemudian for your business. Dan S-nya adalah saling bantu. Jadi itu esensi dan perilaku yang kita ingin kembangkan dari nasabah-nasabah kita gitu. Waktu mereka awal untuk mulai pembiayaan, kita tanya, Pak, mimpinya apa sih? Biasanya mimpinya tuh ada tiga besar nih mimpinya. Mereka. Satu adalah anak saya bisa sekolah tinggi. Itu pertama mimpinya. Kenapa kok mereka mulai untuk melakukan mendapat pembiayaan dari PT Besar? Kedua, untuk membuat keluarga lebih sejahtera. Keluarga sejahtera itu bisa dari renovasi rumah segala macam atau dalam pendapatan. Sama yang ketiga adalah ke Tanah Suci, Pak. Itu yang paling itu. Iya. Makanya kemarin setelah 2 tahun atau 3 tahun, 2 tahun lah absen, kita tahun ini bulan Februari kemarin kita mengirimkan nasabah-nasabah kita yang berhasil sukses itu 1 pesawat, Pak, Itu umroh. sebagai insentif atau sebagai Jadi apa? ini sebagai reward, Oh. bukan insentif yang dijadikan, tapi ini hanya sebagai reward buat nasabah-nasabah yang berhasil. Kita ada 320 nasabah yang kita kirim. Berhasil itu kategorinya? Nah, berhasil itu tadi berarti ya. dia sudah beberapa siklus ke pembiayaan. Baik. Kemudian Oke. juga di dalam sentranya itu jumlah anggotanya terus bertambah gitu ya. Kemudian siklusnya juga membaik, pembayarannya juga lancar. Nah, itu tuh ini ya. Berapa orang sih, Pak? 320. Oh, yang banyak kita juga ini. ya. Iya, Wah, jadi luar biasa. luar biasa itu. Jadi Dan 3 hal itu memang jadi motivasi. nah, yang makanya kuat pas buat waktu mereka ya. saat saya kan datang sendiri ke beberapa nasabah membagikan istilah kita golden ticket. Itu kita juga berikannya juga surprise, Pak. Oh, Istilahnya datang ke sana, oh ini ada kunjungan Wah, tamu dari dramanya Jakarta. jadi makin- Wah, dramanya. Bahkan ada waktu Iya, itu iya, saya iya, pas iya. waktu di Palembang itu efek dampak tim gitu. lapangannya Iya. bekerja sama dengan lurah setempat. terus dipanggil. Jadi ya. pada saat Wah. kita lagi pertemuan, lurahnya tahu datang. Iya. Ngeprank. Bilang, Wah. "Ibu ada ketemuan apa?" "Oh, ini pertemuan dengan Bang." "Ibu Kok tahu kan izin? kita masih COVID, ada izinnya nggak?" gitu. "Nggak ada." "Ini Kasihan melanggar, Bu." loh. Jadi udah sempat mau nangis. Pak Lurahnya kasih surat bahwa dia menjadi salah satu nasabah terpilih. Wah, bukan dia aja yang nangis, Pak. Kita juga nangis gitu. Wah, Melihatnya. ini efeknya luar Iya, biasa. jadi pas waktu saya jemput juga tuh, jemput di airport pas Iya. mereka pulang dari Tanah Suci, ada satu tuh yang nggak tahu, masih ingat gitu, masih ingat sama saya, Pak Iban gitu. Iya. Alhamdulillah, Pak, dikasih kesempatan. Ya saya bilang, ini bukan dari PT Syariah, ini kan dari Allah Iya. Subhanahu Wa Taala, kita cuma perantara untuk melakukan ini. Jadi ini juga kerja keras dari ibu gitu. Dan Wah. ya itulah yang hal-hal seperti itu, Pak, yang mungkin tadi Bapak tanya pertanyaan membuat saya yang dari berdasi kemudian Iya. sekarang ini, nah, hal-hal itu yang nggak bisa ditemukan Sekarang lah. udah lepas dasi. Sudah nggak pernah pakai dasi. Kau siapa, Pak? Itu? Iya, bankir pemberdaya. Bangkir pemberdaya. Luar Iya. biasa. Kalau masih ada satu PR yang masih Bapak nggak bisa tidur sekarang apa, Pak? Masih dari sisi turnover tuh, Pak, masih Itu ya, yang kita masih masih- ini we still need to crack dari Jawa Pacap ini bagaimana untuk membuat dengan pekerjaan yang nggak mudah ini, dan kemudian juga bisnis yang unik ini, bagaimana kita bisa membuat karyawan-karyawan kita itu bisa lebih paling nggak lebih stay lebih lama gitu ya. I know that this is not a lifelong job for most of them gitu. Iya. Hanya sedikit ya kemudian akhirnya menjadi BM, bahkan sekarang udah bisa menjadi pimpinan teratas di regional gitu. Tapi kan sebagian besar dari mereka pasti kemudian they think 5 years is already long enough. Iya. Jadi
kalau kita bisa untuk membuat mereka stay rate-nya bisa lebih tinggi, that I think akan langsung impact bottom line. Bapak bisa tidur ya. Bisa lebih tidur. Harus tidur tiap hari. Iya, harus tidur. Iya. Pak, kalau pesan-pesan untuk teman-teman di sana gitu ya, dari dua aspek nih Pak, dari sisi bagaimana kita tetap profesional di dunia kerja dengan industri yang berbeda dan tantangan yang berbeda, gimana tetap bisa agile gitu. Lalu dari Bapak sendiri gitu, secara personal sebenarnya apa sih yang kita harus lakukan sebagai HR? Iya, Kadang-kadang iya, kita masih HR ya. silau sama gemerlapnya. Kalau saya mungkin prinsipnya yang pertama, mungkin karena saya bukan orang psikolog ya, tapi saya orang dari business management gitu. Saya selalu menekankan buat teman-teman, as an HR, you also need to understand business. Harus tahu bisnis dulu. Pasti. Karena at the end of the day, kita di situ adalah untuk mensupport bisnis untuk mencapai all of the business objective, strategi dan sebagainya. Tapi having said that juga, HR is a custodian of people. Jadi kita juga jangan lupa bahwa we have to champion the people needs, the people aspirations. Jadi kita harus bisa balance gitu kan, dari yang mana kita bisnis yang butuh seperti ini kadang-kadang mengejut karyawan terlalu keras. We have to be a custodian dan champion sehingga kemudian people-nya ini bisa, aspek people-nya bisa terjaga gitu. Sehingga kemudian itu balance yang menurut saya bisa untuk bisa dipegang terus, dan saya pikir dengan bertambahnya jam terbang you will eventually know how to balance that gitu. Tapi kalau dari sisi mulai dari awal, saya lihat juga bahwa sebagai HR itu harus punya beberapa karakter yang penting gitu. Utamanya pertama saya bilang bahwa trusted confident. Jadi kalau punya HR tapi kemudian kerjaannya ember gitu ya, kerjaannya kemudian kan HR tuh banyak pegang rahasia kan Pak. Iya. All of the numbers, all of the kasus personal dipegang oleh HR. Kalau HR-nya tidak bisa di-trusted, then how could you trust the function gitu? Itu juga berlaku mulai dari Anda sebagai staff payroll, dari yang officer bawah tahu gaji semua orang kan kita mesti jaga rahasia, sampai kemudian you become the head of HR yang kalau istilah teman saya salah satu adalah HR yang baik itu harus menjadi CEO whisperer. Bisa jadi pembisik CEO. Karena sometimes as a CEO dan yang dibisikin juga harus hati-hati juga loh Pak. You're lonely up there gitu kan. Kadang-kadang siapa yang bisa dipercaya? HR harus ada satu orang yang harus bisa dipercaya. Kalau you don't trust your HR, dan I think sebagai CEO lu susah banget. Dan sendiri terus ya. Sendiri terus gitu. Karena kan, makanya saya cukup beruntung dalam beberapa kesempatan saya mendampingi beberapa director CEO. I can honestly tell them as a friend gitu. Ya, sampai sekarang pun masih, kalau yang salah satu bos saya di HSBC, kalau saya ke London tuh saya masih ketemu sama dia, bahkan nginep rumah dia gitu. And that's I think the essence of HR, how you can bisa jadi yang figur yang dipercaya gitu ya. Ada pesan-pesan lain Pak sebelum kita tutup? Iya, saya sih kalau mungkin kembali untuk mengatakan kepada teman-teman human resources atau yang mungkin profesinya HR tadi, sebetulnya apa yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya Pak, bahwa yang HR itu harus tahu bisnis, kemudian HR itu harus bisa dipercaya, dan kemudian memang kemudian bisa menjadi champion and custody of people di perusahaan. I think that's tiga hal itu ya. Baik Pak Ibnu tuh panggilannya Pak Iben ya? Iya, saya tahu dari gitu ya Pak Iben. Teman-teman panggil Pak Iben ya kalau ketemu di forum-forum gitu ya. Terima kasih waktunya Pak hari ini. Sama-sama Pak Didi. Kita belajar banyak dan Pak Iben cerita banyak mengenai gimana kita bisa dapat dua hal gitu ya. Dari sisi pribadi kita, gimana kita memaknai pekerjaan kita gitu, panggilan kita, dan juga bagaimana kemudian secara profesional kita tetap relevan gitu ya di konteks bisnis. Terima kasih Pak Iben. Sama-sama Pak Didik, semoga membantu. Terima kasih profesional HR semua, dan kita akan ketemu lagi nanti di waktu lain, dan semoga hari ini bermanfaat dan selamat bekerja untuk teman-teman. Terima kasih.